ingkang rinten dalu cinaket Gusti sinanding kitab suci ingkang sedaya fatwa dalasan petuahipun saestu kaula maastuti dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinabekten wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite Sekolah, dalasan sedaya wali santri SDIT Badrussalam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wonten ing penghujung wulan Syawal tanggal 28 Syawal 1926 Hijriah menika kita saged pinanggih kanthi karahajan pinaringan nikmat rahmatipun Allah Ta'ala. Mugi-mugi wonten ing wekdal-wekdal ngajeng Allah Ta'ala taksih maringaken sedaya nikmat rahmah menika kagem kita sedaya. Allahumma amin. Boten kata lumpen sholawat salam katur kunjuk dumateng panutan kita, junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi wonten ing dinten kiamat binjang kita sedaya dipun akeni pinangka umatipun. Allahumma amin. Nggih laras kula menika piantun kurang garing asli 100% nggih. Nah, milai tahun 1906 kemawon sampun dateng Madiun. Terus menawi kawula dipun suwuni sowan dhateng SDIT Badrussalam menika saestunipun nggih pulang kampung membangkitkan kembali memori kenangan-kenangan indah dulu dan seterusnya. Matur suwun sangat Mas Imam sampun dipun kaparengaken sowan wonten SDIT Badrussalam. Bapak Ibu, menurut seorang ulama besar dari Mesir bahwa indikasi keberhasilan Ramadan itu ada 5. Begini kita menika nyambut damel datang instansi pemerintah, datang perusahaan, biasanipun wonten naminipun IK, indikator keberhasilan. Kanthi IK, indikator keberhasilan, maka kita bagi mengertosi sejauh mana capaian-capaian dari program-program yang dilaksanakan. Nah, berapa persen yang sudah terlaksana. Pendidikanipun winasis kalau wau, tanda-tanda keberhasilan Ramadan kita itu yang pertama adalah saat dimana Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Amargi sedaya menapa ingkang kita tindakaken ing wanci Ramadan ibadah menapa kemawon ingkang wajib menapa ingkang sunah menika ngemu satunggalipun maksud supados dosane awake dhewe diparingi pangapura. Mulane wonten hadis kathah kan man soma Ramadana imanan wahtisaban mangkoma Ramadana imanan wahtisaban endingipun menika mata kodamat bindambi. Nah menika supaya dosa-dosa kuwi diparingi pangapura Gusti Allah. Kaping kalih nggih menika menawi sedaya amal ingkang kita tindakaken ingkang wajib menapa ingkang sunah dipun tampi Allah. Bejo kemayangan menawi anggen kita tansah ya, nindakaken ibadah, nindakaken amal soleh menika tinampi wonten ngersanipun Allah Ta'ala. Mergi amal menika, ibadah menika ada kedua kemungkinan. Ingkang pertama ya, makbulan dipun tampi atau yang kedua mardudan tertolak. Ya, menika nggih. Kaping 3 indikator keberhasilan Ramadan itu menawi kita menika pinilih Gusti Allah pinaringan kanugrahan nggih menika Lailatul Qadar. Menika
Tiada suatu kebahagiaan bagi kita kecuali ketika kita dipilih Allah sebagai salah satu dari hamba Allah yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Karena siapapun di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar artinya ada kuantum amal, ada kuantum ibadah, ada percepatan amal, ada percepatan ibadah. Amargi ngamal sobengi diparingi ganjaran kados dene nindakaken ngamal 1000 bulan utawi 83 tahun 4 bulan. Suatu capaian ibadah yang luar biasa seandainya ada di antara kita yang terpilih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kaping sekawan, indikator keberhasilan Ramadan itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penjaminan pembebasan dari api neraka. Mergi wonten hadis sahih Muslim menika dipun ngendikaken setiap malam di bulan Ramadan itu Allah memandang hati hambanya. Maka barang siapa yang hatinya dipandang Allah, maka orang itu pasti mendapatkan pembebasan dari api neraka. Nah, menika ajeng kaping gangsal yang terakhir tercapainya tujuan kita diwajibkan mengerjakan puasa Ramadan. Napa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mugi-mugi kemawon sedaya ingkang rawuh wonten majelis menika gangsalipun sedaya dipun paringaken Allah dumateng kita. Allahumma amin. Luar biasa. Ajeng sakmenika sampun tanggal 28. Sekedap malih kita sudah memasuki Dzulqa'dah, bersambung Dzulhijjah, bersambung Muharram. Ada apa dengan 3 bulan itu? Napa, Bu? Ini termasuk Syahrul Hurum, ya kan? Inna idata suhuri indallah isna asyahra sahra, ya kan? Menika Dzalika Dzul Qayyim falat latimu bihina angkusa. Sungguhnya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menjadikan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Yang di dalamnya ada 4 bulan haram. Itulah ketentuan Allah semenjak Allah menjadikan langit dan bumi. Artosipun bilih mangke kirang 3 dinten malih kita sampun masuki bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan yang datangnya berurutan. Sinten kemawon ingkang nindakaken kesaenan ing bulan menika, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka pahalanya dilipat gandakan. Dan siapa saja yang berbuat dosa di dalam 3 bulan tadi ditambah 4 yaitu bulan Rajab, maka dosanya juga dilipat gandakan. Itu keutamaan dari bulan apa? Haram. Saniki sik sawah tanggal 28. Pertanyaannya adalah, memang kita sudah meninggalkan Ramadan. Apa yang harus kita kerjakan setelah Ramadan meninggalkan kita? Amalan yang menjadi follow up, tindak lanjut dari amal Ramadan kita itu apa? Menika wonten sekawan para bapak para ibu, mugi panjenengan sedaya kersa nindakaken. Nggih, mergi menika ingkang dipun tindakaken para tabiin, para tabi'in. Nggih. Napa sekawan kala wau ingkang sepindah nggih menika dawamul doa. Dawamul doa menika maknanipun terus menerus nyuwun dumateng Gusti Allah, mugia Gusti Allah menika kersa nampi dumateng sedaya amal, sedaya ibadah ingkang sampun kita tindakaken ing saklaminipun wulan apa? Ramadan. Amargi nyuwun sewu, menawi kawula pribadi niku dereng ngertos ngamal kula menika dipun tampi napa mboten, kula dereng ngertos. Wong buktinipun dereng wonten pambiyawara
dateng WA kula saking malaikat Jibril. Lamun to amal kula mun ditampi. Mbok menawi ibu-ibu sampun wonten. WA saking malaikat Jibril. Oh derek wonten. Bapak-bapak mbok menawi wonten saking malaikat Israil. Derek wonten. Kita nggih? Ya. Mila menika menawi kita menika mirsani Al-Qur'an. Nggih. Wonten Al-Qur'an ayat Al-Baqarah 127. Menika wonten doa, nggih menika Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Niki donganipun Nabi Ibrahim. Rikala Nabi Ibrahim nika bibar ndamel bangunan yang sampai sekarang menjadi penting bagi umat Islam, nggih menika kiblat utawi Ka'bah yang dibangun 8.000 tahun yang lalu. Menika donganipun Nabi Ibrahim nggih menika Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Mendengar lagi maha mengetahui. Terus menika ingkang dipun tindakaken para sahabat wonten kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Para sahabat menika 6 bulan setelah Ramadan boten kendhat anggenipun maos donga menika. Boten apal sedanten nggih 3 suku kata. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Itu dipun waos bibar salat 5 wekdal. Aja lali maos niki. Bahkan Kanjeng Nabi minangka sesuluhipun umat Islam menika ing wanci subuh lho nggih, ing wanci subuh dalam beliau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau tidak pernah di waktu subuh ini melupakan doa niki. Nggih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wal amalan mutaqabbalan. Niki Rasulullah semenjak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau di waktu subuh tidak pernah lupa membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah berikanlah kepadaku ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, rezeki yang luas, wal amalan mutaqabbalan, dan amal yang senantiasa engkau terima. Niki penting. Mulanipun nggih Jeng Sunan Kalijaga rikala badhe nerangaken mentakris ing babagan hadis Nabi ingkang puninipun mekaten nggih. Setiap anak Adam yang mati maka semua amalnya terputus kecuali dia memiliki 3 hal. Napa ingkang pertama? Ilmu yang bermanfaat, sedekah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang. Niki kali Sunan Kalijaga zaman kini kuwi kan ngapale hadis kan kangelan to nggih. Ya jumene kok hadis apa meneh kok ayat kon maca bismillah semilah. La haula wala quwata wala quwata. Zaman riyen nggih. Maka untuk menjelaskan hadis itu para sunan menggunakan bahasa simbol. Wujudipun nggih menika rikala wonten piyantun seda enten barang sing didhisik nih dilebokne ten luweng menika jenenge gelu. Napa? Napa niku dikatani? Tugelan telu, bunderan itu. Bunderan yang pertama napa? Ilmu yang bermanfaat. Bunderan yang kedua sedekah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pertanyaannya adalah sajane rikala jenazah mau dimasukkan itu pepeling tumrape awake dhewe. Piyantun sing layat ten mriki jenengan napa sampun gadah tigang perkawis niki. Nah niki lho, manane itu. Apakah kita ini dalam hidup sudah memiliki 3 tadi?
Kalau kita sudah memiliki 3 tadi, ilmu manfaat, sedekah jariyah, kalian anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, artinya bejo kemayangan awak itu. Pergi senajan to sampun sedo, ning tasih nampi napa? Ganjaran. Nggih. Niki pangeling-eling, nggo ngapali hadis niku piyantun rumiyin berdakwah menggunakan bahasa simbol. Nah niki Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan setelah Ramadan adalah muhafadzatu ala taqwa. Muhafadzah itu menjaga ala taqwa terhadap ketakwaan. Terus menjaga ketakwaan yang sudah kita peroleh selama kita beribadah di bulan apa? Ramadan. Niki penting sangat. Menika. Amargi nyun sewu, takwa itu merupakan sesuatu ingkang paling pokok. Tumrap piyantun-piyantun ingkang kepengin gesangipun pinaringan kamulyan Gusti Allah wonten donya ugi wonten akhirah, kamangka kedah saged nggih menika meraih kedudukan sebagai orang yang bertakwa. Contohnya nika para pinasis utaminipun piyantun Ranggawarsita gitu. Paring dawuh mengaten, wong bodho niku kalah karo wong pinter. Wong pinter kalah karo wong. Nah, bejo niku lho yang dimaksud la'alakum tattaqun, itulah yang dinamakan dengan bejo. Nggih. Contonipun nek dalam kehidupan kita nika enten namine Bu Susi Pujiastuti. Jenengan kenal? Ten pundi? Nah, pun ngertos niku SMP mawon boten tamat. Nggih. Tapi duwe anak buah profesor karo doktor. Dan gumonten nggih, saking nggih bejone. Nah, bejone ten Al-Qur'an bahasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Iku tentunya jadi wong bejo itu ngoten niku. Niki. Nah, caranya bagaimana menjaga ketakwaan itu? Caranya menjaga ketakwaan itu hanya satu. Nggih menika istiqomah. Wonten naminipun Bu Istiqomah wonten menika. Istiqomah. Cara untuk menjaga ketakwaan itu namung setunggal, istiqomah. Mergi Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta, dan istiqomahlah kamu sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Ugi wonten Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan hendaklah engkau sembah Tuhanmu sampai datangnya sesuatu yang yakin. Sesuatu yang yakin apa? Kematian kita masing-masing. Artinya kita boleh berhenti sholat kalau kita sudah mati. Nah, ini penting Ibu. Ini penting. Milanipun wonten kitab Risalah Qusairiyah Imam Qusairi, kitab yang menjadi dasar bagi tasawuf dan thariqah. Niku ngendikaaken al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itulah yang mampu mendatangkan karomah. Nek Nabi dan Rasul punya mukjizat, tapi kalau orang soleh bisa memiliki apa? Karomah. Karomah itu kekuatan supranatural yang diberikan Allah kepada orang yang soleh. Bisa berupa doa yang mustajabah, doa sing mandi, atau anak yang soleh. Itu wujudnya karomah. Dan diteruskan oleh kata-kata beliau, wal auliyaul karomah ya husnul khotimah. Dan setinggi-tinggi puncak daripada karomah itu adalah husnul khotimah. Puncak dari karomah itu adalah husnul khotimah. Siapapun yang ingin husnul khotimah harus istiqomah. Tidak ada pilihan.
siapapun yang pengen husnul khotimah harus bisa istiqomah. Mana besok yang anak pertama wedok jenakno istiqomah, anak wedok kedua jenakno apa? Husnul khotimah. Keneling karo dawuhe Imam Ghazali kita istiqomah mengantarkan seseorang pada husnul khotimah. Siapapun yang ingin husnul khotimah harus istiqomah. Diulak-alik kan. Ini ki mboten gampang, godane gede. Nah niki. Kaping kali. Niku kaping 3 sak menika. Lah niki sing paling angel. Nggih. Niki sing paling angel. Ya menika tarku mubatilatul amal. Tarku niku menjauhi mubatilatul itu perbuatan-perbuatan amal itu pahala amal. Jadi menjauhi perbuatan-perbuatan yang menghanguskan pahala amal kebaikan kita. Sampun ngantos kita menika wonten ing bulan Ramadan sregep nindakaken ibadah ingkang wajib dipun tindakaken, ingkang sunah dipun tindakaken, Gusti Allah maringi ganjaran. Ananging basa bar poso awake dhewe kurang kebak pengati-ati. Sampai akhirnya kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu menjadikan amal kebaikan kita itu sirna. Milanipun Gusti Allah nyindir dumateng kita. Wonten Quran surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadhat ghuslahu mim ba'din quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu berbuat seperti seorang perempuan yang mengurai pintalan benangnya yang telah kuat menjadi cerai-berai kembali. Isuk nyongket, sore dadi didedeli. Isuk eneh disongket maneh, sore dadi didedeli. Sesuk disongket neh, banjur sore didedeli. Niku wong pripun niku? Orang bingung atau orang putus asa. Niku nggih enek critane niku. Zaman Nabi Musa ada seorang gadis yang mengikat janji setia dengan seorang laki-laki untuk memasuki pernikahan. Tetapi ya, laki-laki yang sudah berjanji tadi ternyata menikah dengan perempuan yang lain. Ya, akhirnya untuk membunuh ya, rasa ya, cintanya tadi ya, dengan cara nyongket. Nah, nek isuk nyongket, sore napa? Dadi banjur di dedeli. Nek zaman sakniki kan boten. Nek putus cinta biasanya napa ngendat. Kita kejadian di Banyuwangi, kejadian di Madiun kemarin juga seperti itu. Mulai saniki generasi milenial repot, Pak. Napa nalih nyun sewu nek dipun didik Pak Suryani menika tingkat SD, tingkat 2 itu generasi alfa kali beta. Niku angel meneh. Wong kula mohon ngomong-ngomongan kali anak kula sing generasi milenial men kadang-kadang orang Jawa. Apa malih sing kali generasi alfa kali beta. Kita nggih, angel malih niku. Nah, dan ternyata untuk mendidik mereka juga memiliki kiat khusus yang tidak boleh cara kita dulu mendidik anak di podo rasanya disamakan mboten parah. Karena secara psikologi mereka berbeda. Karena anak-anak nyun sewu, anak-anak yang generasi milenial, yang generasi apa, yang beta itu adalah generasi apa? Strawberry. Itu strawberry. Strawberry rasanya apa? Ya. Kadang-kadang empatinya lemah, gitu nggih. Orang duwe ungguh, orang duwe subosito. Ya wajar. Karena anak-anak ini orang tua sing ora gelem anaknya itu mengalami hambatan. Saiki iki aja lingkung ngene. Ibu bapak ibu wae. Ora usah kelut-kelut kowe sinau wae. Ya. Niki wong tua sandwich ngene iki. Nggih. Maka anak-anak kita biasakan ya. Dia mengerjakan urusannya sendiri dan sebagainya. Dia mengerjakan mumbah dewe ya kan.
diberikan tanggung jawab bersih-bersih rumah, diatur nek jobo, masih nek jero mbake. Ini harusnya jangan dibiasakan anak kita itu dalam keadaan di mana dia tidak boleh rekoso. Justru dengan rekoso itu dia mengerti arti makna dari kehidupan itu. Ternyata hidup itu tidak simsalah. Nah, niku lho. Niki penting Bapak Ibu. Niki. Lah, untuk menerjemahkan apa saja yang bisa menghanguskan pahala kebaikan kita, Allah paring dawuh wonten Al-Qur'an itu 3 amalan. Nah, niki kudu disingkiri, kudu dihindari, karena kalau diantara kita melakukan 3 hal ini, maka amal-amal kebaikan kita tidak berbekas. Yang pertama, jenengan pirsani wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217. Nggih. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut ya, fawal kafir faulaika habitat amalahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam ini dan dia mati dalam keadaan kafir, maka hanguslah semua amal kebaikannya dan dia menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Karena model sekarang orang berpindah agama semudah kita membalikkan telapak tangan. Niku. Ada orang yang berpindah agama karena faktor perkawinan. Contohnya mun kathah niko Mbak Nafa Urbah, Mbak Asmiranda, Mbak Happy Salma. Kok apa Mbak Win yo? Sopo kuwi? Kita nggih. Ya itu kan. Ya. Jangan sampai mudah itu, karena nyun sewu dengan pendidikan agama yang semakin minim di sekolahan umum, yang nanti akan dikembalikan Pak Mutik, Menteri Dignas kita. Mudah-mudahan dengan apa itu? Dengan pendidikan agama yang dikembalikan nanti ya, yang dari 2 menjadi 3 itu memenuhi. Nanti kan pendidikan agama dikembalikan dari 2 jam menjadi 3 jam. Ini akhirnya nyun sewu. Bagi mereka berpindah agama itu sesuatu yang tidak besar. Tidak besar. Padahal nyun sewu di ayat itu dikatakan mayar tadid minkum andinihi fayamut fawal kafir habitat amaluhu. Ya, barang siapa yang murtad dari agama Islam ya, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka hanguslah semua amal kebaikannya. Itu loh. Hajine yo ilang, salate yo ilang. Seperti itu gampanganipun. Mila menika wonten ing tataran tanah Jawi, para winasis ingkang nyebaraken nggih agami Islam rikala menerjemahkan ayat wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali sebagai orang apa? Islam. Niku dalam ritual nggih, orang yang mati pada saat brobosan. Nah, jenengan maknane brobosan niku napa, Bu? Perpisahan. Niku lagune Roma Irama, ada pertemuan, ada perpisahan. Nggih. Maknane brobosan niku mboten niku. Maknane brobosan nika anake putune ngubengi kepung gelang nika. Janjane niku bahasa simbol. Nggih, bahasa simbol. Ingkang makna simbol niku brobosan itu adalah duh Kanjeng Ibu, duh Kanjeng Rama, senajan to panjenengan sampun sedo, kula pinangka putra wayah panjenengan ingkang badhe nerusaken agami suci menika. Agami suci menika napa? Islam. Itulah sebetulnya janji keturunan kepada orang tuanya, yang sampai kapanpun tidak ada di antara mereka yang akan murtad dari agama Islam. Niki perlu pentingipun ngeten niki Bu, dipun jagi jangan sampai ada duriyah kita yang murtad. Kula menika Bapak Ibu nek pinanggih kalih guru SMP kula, Gurang Gareng. Niku mesti kula dirangkul suwi. Nggih, mesti dirangkul suwi. Sampai-sampai nggih nangis Bapak kalau Bapak. Ya, ternyata ketika tanyakan sebabnya apa? Karena sekian diberikan putra, ada satu putranya yang ternyata apa? Murtad.
Ada satu putranya yang murtad itu. Maka dan umurannya seumur saya. Ya, maka ketika ketemu dengan saya mesti rangkul, mesti muwun. Nah, ini seperti itu gambarannya. Jangan sampai tidak ada penyesalan bagi orang tua, para orang tua, kecuali ketika memiliki duriyah dia napa? Murtad. Ibu. Oke. Yang kedua, kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghanguskan pahala kebaikanmu, pahala sedekahmu dengan cara kamu menyebut-nyebut kembali pemberianmu. Nah niki. Makanipun Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoil Ibad, dia mengatakan ada dua perkara yang harus segera kamu lupakan, dan ada dua perkara yang harus senantiasa kamu ingat. Dua perkara yang harus segera kamu lupakan adalah kebaikanmu kepada orang lain, ya kan? Dan yang kedua adalah apa? Keburukan orang lain kepadamu. Niku ndang dilalekno tentu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, catat pada hati kita yang paling dalam kapan akan membalasnya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, segera lupakan. Seolah-olah tidak pernah berbuat baik kepadanya. Ojo diwalik. Nek awake dhewe berbuat baik kepada orang lain dieling-eling terus, basa orang lain berbuat baik kepada kita, kita lupakan. Niku ilmune wong becek manten. Wong becek manten niku nek ten Bojan Sampung niku mboten cukup kaya ten Kutha Madiun ngen kula mung amplop gedene 1.000. Nek ten rinjenge di sini kambil, mie, kecap, beras, gula, rokok sak slop. Nggih, dhuwit 200 padha karo wedhus siji. Niku saderenge digawa sing digawe dicatet isih. Aku nggone Yulasmi kae nyumbang gero 4 kilo. Nah, itu sampai engko duwe gawe kok 4 kilo dibalik 3 kilo ning prapatan ditekoni. Yu aku nyumbang 4 kok mbok sahur 3. Ini gambarannya kan seperti itu. Nah, sudahlah. Kalau kita ini berbuat baik kepada orang lain segera lupakan. Nggih. Mergananya sewu, terkadang Allah menguji keikhlasan kita itu dengan buruk akhlak. Nggih. Dengan buruk akhlak dari orang-orang yang kita tolong. Aja maneh nyen sewu kok tangga, aja maneh kok napa wong liya. Kadang kala dulur awake dhewe mawon gak njawa. Kita nggih. Nggih. Kadang-kadang ditulung malah napa? Ini lho nggih. Itu pembelajaran. Sekali lagi saya ulangi, terkadang